Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya dari 10.3J5 ingin mempresentasikan tugas kimia, yaitu tentang semua materi. Pertama, yaitu perubahan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati luang. Secara umum, materi berwujud padat, cair, dan gas. Klasifikasi materi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Unsur terbagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama zat tunggal merupakan materi yang bagiannya yang memiliki sifat komposis yang sama, contohnya oksigen, gula, emas 24 karat. Kedua, campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tertentu, contohnya pupuk dan kuningan. Campuran homogen sama dengan sejenis sifatnya. Heterogen yaitu sifatnya berbeda. Contoh homogen yaitu H20 tambah C0 H12 06, yaitu H20 adalah air dan C0 H12 06 adalah glukosa atau air dan gula. Maka mereka akan tercampur dan merata. Sedangkan yang heterogen yaitu berbeda. Contoh heterogen adalah air plus minyak, yaitu dapat berpisah. Kita bisa dilihat dari tampilannya, yaitu gelembung-gelembungnya. Contoh heterogen lainnya adalah air plus lumpur. Sifat dan wujud materi, yaitu pertama sifat fisika dan kedua sifat kimia. Gas menuju padat, padat menuju cair, cair menuju gas. Begitulah sebaliknya. Padat gas sama dengan mengkristal, gas padat menyublin, padat cair mencair, cair padat membeku, cair gas menguap, gas cair mengembun. Materi klasifikasinya. Pengertian materi. Kajian utama kimia adalah materi. Apakah materi itu? Segala sesuatu yang dapat kita lihat dan kita rasakan seperti tanah, air, dan pohon merupakan materi. Itu materi ya. Selain itu, benda yang tidak terlihat seperti udara juga termasuk materi. Oleh karena itu, materi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum seperti dapat mewujudkan pada cair atau gasnya. 2. Klasifikasi materi. Berdasarkan penyusunan, materi-materi dapat dikelompokkan sebagai unsur, senyawa, atau campuran. Penggolongan materi dapat dilihat pada bagian berikut. Materi yaitu terdiri dari dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal memiliki dua unsur lagi, yaitu unsur dan senyawa. Unsur memiliki dua lagi bagian, atom dan molekul unsur. Senyawa memiliki bagian, yaitu molekul senyawa. Dan campuran adalah homogen dan heterogen. Zat tunggal disebut dengan zat murni atau zat saja. Zat tunggal merupakan materi yang seluruh bagiannya memiliki sifat dan komposisi atau penyusun yang sama. Zat tunggal dapat merupakan unsur atau senyawa. Contoh zat tunggal adalah air, suling, oksigen, gula, dan emas 24 karat. Itu contohnya zat tunggal. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dengan perbandingan tidak tertentu dan sifat-sifatnya penyusunan tertentu masih tetap. Contohnya sirup obat batuk, pupuk kuningan, seterusnya, dan udara. Berikut ini akan kita pelajari unsur, senyawa, dan campuran lebih mendalam. Zat tunggal. Zat tunggal yang pertama adalah unsur, adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika ataupun kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat paling sederhana yang tersusun dari atom-atom aluminium, dan unsur emas tersusun dari atom-atom emas. Saat ini telah dikenal 118 unsur, 92 diantara merupakan unsur alam, sedangkan sisanya merupakan unsur sintetis atau buatan manusia. Contoh unsur alam adalah karbon, oksigen, besi, emas, tembaga, dan aluminium, dan sebagainya. Sebagian besar unsur alam tidak
terdapat dalam keadaan bebas, tetapi dapat dalam senyawa. Contoh unsur sintetis adalah amerisium dan enstinium. 2. Senyawa. Senyawa juga termasuk zat murni yang penyusunannya adalah molekul-molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimiawi. Contoh senyawa adalah air atau H2O, garam atau NaCl. Berikutnya gula, yaitu C12H22O11 dan karbon dioksida, yaitu CO2. Secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Senyawa memiliki sifat yang sangat berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, apabila kita memanaskan serbuk besi dan serbuk belerang yang dicampurkan bersama-sama di dalam sebuah cawan porselin, maka keduanya akan terbakar dan membentuk zat baru, yaitu zat besi kedua, belerang atau fes, yang berwarna abu-abu kehitaman. Zat besi atau kedua, belerang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Unsur semula adalah zat besi bersifat dapat ditarik oleh magnet dan unsur belerang berwarna kuning serta mudah terbakar. Sedangkan zat besi, belerang tidak dapat ditarik oleh magnet berwarna hitam dan tidak mudah terbakar. Unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu memiliki perbandingan massa yang tetap pada setiap senyawanya. Misalnya, senyawa air terbentuk oleh unsur hidrogen atau H dan oksigen atau O dengan perbandingan massa H, massa O itu bandingan adalah 1:8. Fakta itu diperoleh dari data eksperimen penguraian air atau elektrolisis. Dari data eksperimen dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan massa H, massa O selalu 1:8. Hukum tersebut ditemukan oleh ilmuwan Prancis Joseph Louis Proust pada tahun 1808 dan diberi nama hukum perbandingan tetap. B. Campuran. Sebagian besar materi yang kita jumpai dan kehidupan sehari-hari merupakan campuran adalah gabungan dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tertentu. Zat-zat dalam campuran hanya bercampur secara fisik, tetapi saling bereaksi. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan secara fisika. Campuran dapat berwujud padat, cair, dan gas. Contoh campuran adalah yang berwujud padat adalah paduan alias logam seperti perunggu, nikrom, dan baja. Perunggu merupakan paduan logam nikel, besi, dan krom, sedangkan baja merupakan paduan logam besi dengan karbon. Campuran yang berwujud cair, misalnya larutan garam yang sirup. Campuran yang berwujud gas, misalnya udara tersusun dari berbagai gas seperti oksigen, nitrogen, dan gas-gas mulia. Pertama, campuran serbasama atau homogen. Campuran homogen atau larutan tersusun oleh dua atau lebih zat yang didistribusinya merata pada seluruh bagiannya. Misalnya air laut atau larutan garam dapur yang terdiri atas air dan garam. Pada campuran homogen, seluruh bagiannya serba sama sehingga komponen-komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan. Dalam larutan garam, air dan garam tidak dapat dibedakan. Larutan garam tampak jernih atau transparan yang sekilas seperti air. Larutan garam yang dapat dipisahkan dengan cara fisika. Larutan garam dipanaskan sehingga airnya menguap dan garam tertinggal di wadah. Dengan cara itu, gula dan air juga dapat dipisahkan dari larutannya. 2. Campuran serbaneka atau heterogen. Campuran heterogen tersusun oleh dua atau lebih zat yang tidak merata. Bagian-bagian penyusun campuran heterogen mudah dibedakan. Misalnya air sungai yang berlumpur, air dan lumpur mudah dibedakan dan mudah dipisahkan dengan cara fisika, misalnya dengan cara penyaringan atau filtrasi. Dua, perubahan kimia.
Berbeda dan perubahan fisika, pada perubahan kimia selalu terjadi materi atau sifatnya berbeda sama sekali dengan zatnya asalnya, dan perubahan pun bersifat permanen, tidak dapat mengubah zat baru yang terbentuk kembali ke zat asalnya. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya, logam magnesium apabila dibakar akan menimbulkan cahaya, api yang terang menyilaukan kemudian terbakar dan berubah jadi serbuk halus berwarna putih. Serbuk halus tersebut adalah magnesium oksida. Zat baru tersebut merupakan senyawa antara logam magnesium dan oksigen dari udara. Magnesium oksida memiliki sifat yang berbeda sama sekali dengan logam magnesium atau oksigen penyusunnya. Perubahan magnesium menjadi magnesium oksida melibatkan energi panas. Pada peristiwa pekaratan besi terjadi reaksi kimia antara logam dan oksigen dari udara dan air atau dari udara lembab yang menghasilkan karat atau karat besi atau besi oksida. Besi oksida adalah logam yang berwarna kekaratan, sedangkan karat berupa serbuk halus berwarna coklat kemerah-merahan. Oke, itu sekian dari saya. Saya Fahri Maulana, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.